pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pastry dan bakery. Adapun capaian pembelajaran pada video ini yaitu pada fase R. Peserta didik mampu memahami isi resep serta bernalar kritis dalam melaksanakan proses pembuatan hidangan produk pastry sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Pada fase ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yaitu yang pertama peserta didik mampu memahami teknik pembuatan produk pastry. Kedua peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi pastry. Ketiga peserta didik mampu menganalisis masalah pada pembuatan produk pastry. Pengertian pastry adalah kue yang berasal dari adonan berlapis. Kata pastry berasal dari kata pes dalam bahasa Inggris atau juga berarti patisserie dalam bahasa Prancis, yang berarti percampuran tepung terigu, cairan dan lemak. Pastry mengacu pada berbagai adonan. Baiklah, di sini ada produk pastry. Pertama ada cake, adalah produk bakery yang terbuat dari campuran tepung, telur, gula dan bahan tambahan lainnya. Disajikan dengan campuran krim, buah-buahan. Cakes biasanya disajikan dalam keadaan dingin. Contohnya black forest, tiramisu, berbagai jenis mousse. Yang kedua ada pie terdiri dari berbagai jenis. Dinamakan sesuai dengan filling atau isiannya. Pie dibuat dari pastry dough atau puff pastry, diisi krim atau buah. Bentuk dan ukurannya pun berbeda-beda, sesuai cetakan dan bentuk yang diinginkan. Produk pastry yang ketiga ada cookies, di mana cookies adalah jenis kue-kue kering yang berukuran kecil dalam berbagai macam rasa. Biasanya disajikan pada saat minum teh atau tea time. Cookies dibuat dari campuran tepung, telur, gula, lemak dan buah-buah kering. Kacang-kacangan atau coklat ditambah berbagai macam rasa. Contoh cookies yaitu choco chip, almond cookies, coconut cookies dan cookies bars. Produk pastry yang terakhir ada puding, di mana puding ialah hidangan penutup yang terbuat dari gelatin atau agar-agar yang dibuat dengan cara direbus atau dikukus atau dibakar sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Biasanya disajikan bersama dengan saus manis seperti vanilla saus dan saus manis lainnya dan umumnya disajikan dalam keadaan dingin. Apakah ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa selanjutnya? Benar sekali, kita akan belajar tentang klasifikasi pastry berdasarkan teknik pembuatannya. Klasifikasi pastry yang pertama yaitu puff pastry, merupakan pastry yang memiliki adonan tanpa ragi. Ciri khas adonan puff pastry adalah memasukkan lemak pada adonan dasar melalui proses pelipatan sehingga saat dipanggang menghasilkan adonan yang berlapis-lapis. Klasifikasi kedua yaitu croissant, di mana croissant adalah pastry yang dikembangkan oleh ragi. Adonan croissant pada dasarnya hampir sama dengan adonan danish, namun danish lebih banyak menggunakan gula dan telur sehingga rasanya lebih manis dan lebih empuk. Bahan dasar adonan dan teknik pembuatan danish dan croissant hampir sama. Jumlah pelipatan kedua jenis pastry ini juga sama, yaitu maksimum 4 single dan optimum 3 single. Klasifikasi pastry yang ketiga ada Danish pastry, di mana Danish pastry dibuat dari adonan beragi dan lemak roll-in dan biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Jumlah lapisan pada adonan Danish tergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak jumlah lemak roll, makin banyak lapisannya. Klasifikasi pastry yang terakhir ada strudel dan pillow. Strudel dan pillow biasanya disajikan sebagai makanan penutup. Adonan strudel dan pillow menghasilkan lapisan-lapisan setipis kertas. Strudel merupakan pastry yang awalnya merupakan adonan yang lunak dibuat dari terigu protein tinggi, telur, dan air. Pembahasan terakhir yaitu tentang penyimpanan pastry, di mana penyimpanan dilakukan untuk memperpanjang umur simpan produk. Umur simpan pastry akan lebih lama jika disimpan pada refrigerator, dan dalam waktu yang sangat lama pada freezer, di mana dapat bertahan 6 bulan. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.